pelajaran matematika. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, siapkan dulu buku paketmu. Buka halaman 118 dan siapkan buku catatan serta alat-alat tulismu. Dan anak, baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak ibu, hari ini kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Nah, yang ada pada papan tulismu, ibu ambil dari buku paketmu halaman 118 sampai 119. Nah, anak-anak ibu, korespondensi satu-satu adalah bagian dari fungsi. Jadi kalau korespondensi satu-satu udah jelas fungsi. Fungsi belum tentu korespondensi satu-satu. Nah, manakah fungsi yang merupakan korespondensi satu-satu? Mari kita lihat yang ada di papan tulismu ini. Nah, yang ada di papan tulismu ini ibu ambil dari buku paketmu halaman 118 sampai 119. Nah, di sana diperhatikan ini ada dua kolom anak ibu. Yang sebelah kiri kolom contoh dan korespondensi satu-satu. Di sebelah kanan ibu adalah contoh fungsi yang termasuk dalam korespondensi satu-satu. Nah, mari kita bahas satu-satu anak ibu. Ini contohnya ada beberapa aja yang diambil. Seperti contoh nomor 1. Di sana yang dilihat ini adalah diagram panah. Contoh 1i ini adalah contoh yang bukan korespondensi satu-satu. Kita lihat alasannya. Pada diagram panah ini, anak-anak bisa lihat ada satu anggota monomain C yang tidak mempunyai pasangan di domain. Kita bisa lihat. Dan alasan kedua lagi, banyaknya anggota domain adalah himpunan A. 1, 2, 3. NA, banyaknya anggota himpunan A sama dengan 3. Banyaknya anggota himpunan kodomain adalah himpunan B. 1, 2, 3, 4. NB, banyaknya anggota himpunan B sama dengan 4. Jadi banyaknya anggota himpunan A tidak sama banyaknya dengan anggota himpunan B. Nah, contoh 1i2 ini adalah contoh fungsi yang termasuk dalam korespondensi satu-satu. Apakah ini fungsi anak ibu? Fungsi. Seperti contoh 1i1 ini kamu lihat anak ibu. Apakah ini fungsi? Fungsi anak ibu, tapi fungsi yang bukan termasuk ke dalam korespondensi satu-satu. Nah, contoh 1i2 ini adalah fungsi yang termasuk ke dalam korespondensi satu-satu. Kita lihat anak ibu, di mana jumlah anggota himpunan A 1, 2, 3, 4 sama banyaknya dengan jumlah anggota himpunan B. 1, 2, sama dengan 4. Dan setiap anggota domain mempunyai pasangan satu di kodomain yang berbeda-beda. 1 A, 2 B, 3 B, 4 C. Dan ibu, itu contoh daripada
dalam korespondensi satu-satu. Nah, mari kita lihat contoh nomor 2 anak ibu. Di sana ibu lihat ini contoh nomor 2. Contoh nomor 2 I1. Apakah ini fungsi anak ibu? Fungsi. Nah, kita lihat setiap anggota domain mempunyai satu pasangan di kodomain. Tapi ini fungsi yang bukan termasuk ke dalam korespondensi satu-satu. Alasannya, kamu lihat, walaupun NA sama dengan NB, artinya walaupun banyaknya anggota himpunan A, ya sama banyaknya dengan anggota himpunan B 3. Tapi ada satu anggota kodomain yaitu C tidak mempunyai pasangan di domain. Dan alasan lagi, ada satu anggota kodomain yaitu yang B, bisa lihat, mempunyai dua pasangan di anggota domain yaitu 2 dan 3. Atau domain sudah si 2 sudah memilih B, si 3 juga memilih B. Apakah ini fungsi anak ibu? Fungsi, tapi bukan yang termasuk dalam korespondensi satu-satu, karena ada anggota kodomain yang tidak mempunyai pasangan di domain dan ada anggota kodomain yang mempunyai 2 pasangan di domain. Kalau pelajaran korespondensi satu-satu mengingat kita kepada pasangan itu satu. Kalau sudah pasangan orang, jangan kita ambil lagi menjadi pasangan kita. Nah, itu tidak bisa untuk dalam korespondensi satu-satu. Artinya kodomain yang sudah dipilih oleh domain tidak boleh dipilih oleh domain lain. Mari kita lihat contoh 2 ini adalah fungsi yang termasuk ke dalam korespondensi satu-satu. Mari kita lihat anak ibu, NA sama dengan 3, NB sama dengan 3. Jadi banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Dan mari kita lihat, anggota domain mempunyai satu pasangan di kodomain yang berbeda. Kita lihat 1 milik A, 2 milik B, 3 milik C. Jadi ini adalah korespondensi satu-satu. Nah, berikutnya lagi anak ibu biar lebih jelas. Nomor 3 I1. Apakah ini fungsi anak ibu? Ini tidak fungsi anak ibu, karena ada satu anggota domain yang tidak mempunyai pasangan di domain. Nanti kalau sudah tidak fungsi, jelas dia bukan korespondensi satu-satu. Nah, berikut mari kita lihat contoh 3I2. Apakah ini korespondensi satu-satu anak ibu? Ya, ini korespondensi satu-satu, di mana banyaknya himpunan A sama banyaknya dengan himpunan B, dan setiap anggota domain mempunyai satu pasangan kodomain yang berbeda-beda. Si 1 milik A, si 2 milik C, si 3 milik B. Nah, jadi apakah itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memasang setiap anggota domain tepat satu pada anggota kodomain dan sebaliknya. Sebagai bilang, apakah itu korespondensi satu-satu? Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memasang setiap anggota domain tepat satu pada anggota kodomain dan sebaliknya. Nah, berikut anak ibu, banyaknya korespondensi yang dapat dibuat. Lagi ulang, banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan domain ke kodomain adalah N D vektorial atau sebaliknya. Lagi ulang, banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari domain ke kodomain adalah
N D vektorial atau sebaliknya. Lambang vektorial anak ibu dibuat seperti ini, tambah seru. Ini lambang vektorial anak ibu. Garis. Di bawah. Ini lambang vektorial. Jadi kalau 3 vektorial kita buat 3 taruh garis tanda seru. Ini lambang vektorial anak ibu ya. Ini tanda seru. Tarik garis 1 lalu taruh di bawah. Kalau 3 vektorial berarti buat angka 3. Tanda seru. Oh, garis 1 taruh di bawah. Udah anak ibu, nampak anak ibu? Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari domain ke kodomain adalah ND vektorial. Mari kita lihat contoh pada papan tulis ini. Contoh pada papan tulismu nomor 1, ambil dari buku paketmu, buka halaman 120 dan tabelnya ibu ambil dari halaman 121. Bisa anak ibu lihat, anak ibu? Nah, mari kita lihat contoh nomor 1. Himpunan A. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3. Maka banyaknya himpunan A atau NA sama dengan 3. Baru berikut anak ibu, himpunan B, anggotanya A, B, C. Maka banyaknya himpunan B, NB sama dengan 3. Berapakah banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B? Berarti NA vektorial. NA berapa anak ibu? 3. Berarti 3 buat angka 3 vektorial garis buat di bawah. Berarti banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B adalah 3 vektorial. Sama dengan 3 vektorial itu sama dengan 3 mulai dari 3. Nah, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B ada 6 korespondensi satu-satu. Dan ibu, berikut kita lihat biar lebih jelas lagi contoh nomor 2. Bisa dilihat karena contoh nomor 2. Himpunan A adalah faktor dari 8. Himpunan A adalah faktor dari 8. Maka kita buat dulu anak ibu anggota dari himpunan A. Himpunan A anggotanya yaitu faktor dari 8 1, 2, 4, 8. Maka banyaknya himpunan A, NA sama dengan 4. Himpunan B faktor dari 21. Kita sebutkan dulu anak ibu anggotanya. Maka anggota himpunan B adalah 1, 3, 7, 21. Banyaknya anggota himpunan B sama dengan 4. Berarti berapakah banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat dari himpunan A ke B? Nomor 2 anak ibu berarti NA-nya 4. Berarti 4 vektorial. Artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat dari A ke B soal nomor 2 itu adalah 24 korespondensi satu-satu. Nah, kita buat satu lagi. Yang nomor 3. Lihat anak ibu nomor 3 dapat. Nomor 3, himpunan A anggotanya adalah A, I, U, E, O. Berarti banyak anggota himpunan A, NA sama dengan 5. Himpunan B
anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak anggota himpunan BNB itu sama dengan 5. Apakah banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat dari himpunan A ke B untuk nomor 3? Berarti NA vektorial. Berarti N-nya 5. 5 vektorial. Artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Berarti soal nomor 3, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dapat dibuat dari himpunan A ke B adalah 120 korespondensi satu-satu. Nah, untuk contoh nomor 1 tadi, Ibu bilang itu diambil dari halaman 120 buku paketmu. Dapat anak-anak Ibu? Nah, di sini himpunan A anggotanya 3, himpunan B anggotanya 3. Apakah banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan A ke B? Berarti 3 vektorial, yaitu 3 kali 2 kali 1. Berarti banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan A ke B untuk nomor 1 adalah 6 korespondensi satu-satu. Yang mana Kak? Yang 6 itu boleh kamu lihat di bawah ini anak Ibu. Nih. Contoh nomor 1. Nah, ada 6 diagram panah korespondensi satu-satu yang dapat dibuat. Nah, contoh ini ada di bukumu halaman 120. Nah, jadi untuk diagram panah nomor 1, pasangannya 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Ini korespondensi satu-satu. Yang diagram panah 2, 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B. Ini juga korespondensi satu-satu. Yang nomor 3, 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C. Ini juga korespondensi satu-satu. Yang nomor 4, 1 ke C, 2 ke B, 3 ke A. Ini juga korespondensi satu-satu. Yang 5, diagram panah yang 5, lihat nah, Ibu. 1 ke C, 2 ke A, 3 ke B. Nah, yang 6 diagram panah yang ke-6, 1 ke B, 2 ke C, 3 ke A. Nah, inilah 6 korespondensi yang dapat dibuat untuk soal tadi contoh nomor 1. Nah, diagram panah ini anak Ibu, kalau kita buat ke pasangan berurutan, untuk diagram panah nomor 1, maka himpunan pasangan berurutan untuk diagram panah nomor 1, himpunan pasangan berurutannya adalah 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan diagram panah kedua, berarti 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B, dan seterusnya anak Ibu. Demikianlah anak-anak Ibu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.